Pengrajin batu nisan di Bojonegoro kebanjiran pesanan. Tebar teror, rusak kendaraan, Polres Tuban tangkap ratusan gangster remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Ansari Kilawa kembali menjumpai Anda dalam paket informasi aktual Sketsa Bengawan. Serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda, dan inilah Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kami awali informasi yang pertama. Momen Ramadan dan Lebaran dimanfaatkan sebagian warga untuk memugar makam. Kondisi ini membuat pengrajin batu nisan di Kabupaten Bojonegoro kebanjiran pesanan. Bahkan jumlah pesanan meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Momen Ramadan dan Lebaran biasanya dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk memugar makam leluhur mereka. Kondisi ini menjadi berkah tersendiri bagi para perajin batu nisan. Salah satunya seperti yang dirasakan Abah Prayitno, pengrajin batu nisan di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Selama bulan Ramadan hingga momen Lebaran ini, pesanan yang datang masih terus mengalir. Bahkan hingga saat ini ia masih terus menyelesaikan sejumlah pesanan yang datang dari pelanggan. Dalam sehari, Prayitno mampu membuat 3-4 batu nisan dengan berbagai ukuran, baik ukuran besar maupun kecil, dengan berbagai model batu nisan pesanan pelanggan. Sedangkan untuk harga setiap batu nisan dijual dengan harga mulai dari Rp200.000 hingga Rp500.000. Abah Prayitno mengakui jika saat ini pesanan batu nisan makam meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya pada momen Ramadan dan Lebaran, jumlah pesanan hanya kisaran 30-50 biji. Tahun ini meningkat menjadi 60 biji batu nisan. Boleh jelaskan sedang membuat apa ya ini? Batu nisan. Oh, batu nisan. Ini pesanannya banyak atau bagaimana Pak sekarang? Ya banyak, sekitar 50-an lah. 50-an. Untuk dibandingkan tahun sebelumnya gimana Pak untuk pesanannya? Ya, banyak sekarang. Dulu hanya 30, sekarang 50 lebih. Untuk jenisnya ada apa saja Pak biasanya buat batu nisan ini? Banyak. Jenisnya modelnya ada apa aja biasanya di sini pembuatan? Ya ada yang batok biasa, ada yang minta model-model. Untuk harganya ini sekitaran mulai berapa Pak? Untuk harganya? 250 sampai 500. Batu nisan yang dibuat Prayitno dipasarkan di Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Edo Jadialdian, JTV Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, ratusan anggota gangster remaja menebar teror di jalanan Kabupaten Tuban. Gerombolan liar itu melakukan konvoi sepeda motor sambil menebar teror kepada warga dan pengguna jalan. Sebanyak 10 anak di bawah umur berhasil diamankan, lalu diserahkan kembali kepada orang tua masing-masing. Rombongan konvoi lanjut. Ratusan anggota gangster remaja melakukan aksi konvoi sambil menebar teror kepada warga dan pengguna jalan di jalur Pantura, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban pada Jumat dini hari. Mendapati laporan warga, petugas kepolisian setempat langsung datang ke lokasi dan menangkap anggota gangster remaja berusia antara 14 hingga 17 tahun. Mereka selanjutnya digelandang ke Polres Tuban untuk dimintai keterangan. Sementara untuk memberi efek jera, polisi memotong rambut mereka agar lebih rapi. Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas konvoi para gangster. Sebanyak 100 anak berkonvoi menyusuri jalanan sambil menebar teror kepada masyarakat maupun pengguna jalan. Bahkan tak jarang mereka menyerang kendaraan yang dirasa mengganggu konvoi. Dalam peristiwa ini, sebuah mobil patroli Jatantras Satreskrim Polres Tuban menjadi korban. Kendaraan berplat hitam ini dirusak gangster karena ketahuan membuntuti dari belakang.
Meski demikian, polisi berhasil membubarkan konvoi dan mengamankan 10 anak. Dari tangan para pelaku, petugas turut mengamankan pipa besi, bendera gangster, serta sepeda motor yang digunakan konvoi. Selanjutnya, para anggota gangster diserahkan kepada orang tua masing-masing agar mendapat pembinaan. Proses penyerahan berlangsung dramatis, diwarnai isak tangis. Tadi malam memang ada, itu kita lihat sendiri mobil petugas itu ada yang pecah, ya. Itu juga ulah dari adik-adik, ya, ulah daripada adik-adik. Itu yang diamankan total berapa, Nek? Yang diamankan total 10, ya, karena yang 2 ini kami dapat dari jalan sehingga kami pulangkan tadi malam. Ini yang 8 kami bawa ke sini. Maksudnya kami aman tidak pada saat di TKP. Untuk rombongan konvoi sendiri ada berapa, Nek? Untuk rombongan sendiri, konvoi tadi malam itu kemungkinan kurang lebih dari 60 lebih, Pak. 60 motor. Kalau berboncengan berarti 100 lebih kan. Nah ini yang perlu kita antisipasi bersama, teman-teman media. Apabila ada menjumpai seperti itu, kapanpun saya minta, saya nomor telepon saya tersebut tidak pernah saya matikan ya, HP saya selalu siap, saya on call. Beberapa waktu ini warga dan pengguna jalan di Kabupaten Tuban diresahkan dengan aksi gangster. Mereka kerap konvoi motor menyusuri jalanan. Polisi berharap peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anak ditingkatkan. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, sebuah mobil terbakar saat terparkir di sebuah garasi rumah di Kabupaten Ngawi. Diduga mobil tersebut terbakar akibat korsleting kelistrikan pada aksesoris lampu. Beruntung kebakaran dapat segera diatasi hingga tidak merembet ke bangunan rumah. Sebuah mobil yang terparkir di garasi rumah Yuli Ekowati, warga desa Jururejo, Kecamatan Kabupaten Ngawi terbakar. Api dengan cepat menyebar dan membakar seluruh bagian mobil. Pemilik mobil dan warga panik langsung melaporkan kejadian ini kepada petugas pemadam kebakaran setempat. Diketahui mobil Nopol AE 1453JU ini terbakar hebat saat terparkir di garasi rumah. Dengan bantuan warga, petugas damkar yang tiba di lokasi kejadian langsung memadamkan api yang terus membesar. Beruntung api dengan cepat dipadamkan sehingga tidak merambat ke bagian rumah. Jadi awalnya memang pulang cari makan, terus lihat ke arah rumah sini, itu posisi udah ada apinya sih, udah besar. Terus kayak klakson kan nyala terus, habis itu udah langsung teriak kebakaran tadi. Tapi untuk detailnya memang nggak tahu sih. Jadi sempat ngomong ke tetangga teriak gitu, terus akhirnya ada kakak sepupu saya yang telepon ke damkar, langsung telepon. Sementara itu, pemilik mobil, Yuli Ekowati, mengaku jika mobil itu baru saja ia pakai dan terparkir sekitar 5 menit. Awalnya diketahui ada asap yang keluar dari bagian pintu depan. Saat dicek ternyata dari kabel lampu aksesoris pintu. Meski dicoba dipadamkan dengan menggunakan kain basah, malah keluar api dan terus membesar hingga membakar seluruh bodi mobil. Aksesoris lampu di bawah kan kalau dibuka nyala itu. Terus? Dari itu kan kayak keluar asapnya. Tak pegang pas kabelnya itu kok panas. Ya udah tak buka aja. Terus tak tinggal, gak taunya kok tambah banyak asapnya. Terus tak lihat lagi ternyata udah nyala, ada apinya. Tak kasih anduk, tak kasih air, tak tutup, udah bisa lagi. Tidak suruh anak-anak tak suruh pergi aja. Terus langsung menyala terus. Sampai api jauh ya itu? Nah, suami kan punya itu langsung terus lampu saya matikan, listriknya udah gas tak ambil. Selain mobil ya di ini aja, mobil aja depan rumahnya. Sama teras ini ya seperti ini. Iya, baru aja tak pakai, paling baru 5 menit. Terus konslet tuh ya? Iya, mungkin dari konslet aksesoris mobil. Setelah api berhasil dipadamkan, warga bersama petugas damkar mengeluarkan bangkai mobil dari garasi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.
Pemirsa, pasca Lebaran harga bumbu dapur di Tuban naik 2 kali lipat. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Mari kita mensyukuri atas nikmat air yang suci, yang mengalir melalui PDAM, memberikan kualitas dan kehidupan bagi kita semua. Air merupakan sumber keberkahan bagi kita semua, yang tak ternilai harganya. Dan pada momen Idul Fitri ini, mari kita menyadari setiap tetes air yang mengalir sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirnya air ini menjadi bukti kehidupan yang saling mengingatkan kita akan pentingnya menjaga sumber daya ini. Kami keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Buana Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sebuah perjalanan pasti akan berakhir, tahun pun pasti akan berganti. Tiada sesuatu yang tak terganti buat harapan baru untuk hari berikutnya yang lebih baik dan lebih bermakna. Indahnya sesuatu dibangun dengan amalan dan perbuatan. Tahun baru menjadi momen terindah, saling mengikat ukhuwah kemenangan bagi kita yang telah menjalankan dan berbagi di bulan yang baik ini. Jutaan jiwa mengejar bulan mengais sisa, lantunan suara adzan dan takbir berkumandang di hari yang mulia ini. Semoga kita dipenuhi dengan keberkahan di setiap jalan yang kita lalui. Hari yang indah dipandang sebagai momen penting bagi seluruh umat Islam. Hari di mana kita melupakan masa lalu dan menuai kebaikan di bulan suci Ramadan. Kami segenap keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Saudara-saudaraku semua, masyarakat Bojonegoro, mungkin tidak ada kata seindah kata maaf dan tidak ada perbuatan seindah memaafkan. Satukan tangan, teguhkan hati, dan rangkul segala hal yang mulia untuk sesama. Di hari yang suci ini, mari kita saling memaafkan dan melupakan setiap kesalahan. Saya, penjabat Bupati Bojonegoro, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, Anda masih bersama kami.
Pasca Hari Raya Idul Fitri, harga bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban naik 2 kali lipat. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas bawang merah yang terus meroket hingga menembus harga Rp55.000 per kilogramnya. Pasca Hari Raya Idul Fitri, harga bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban naik 2 kali lipat. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru, Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas harga bawang. Harga bawang merah misalnya, yang sebelumnya dijual di kisaran harga Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang putih yang sebelumnya berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bumbu dapur ini terjadi sejak sepekan terakhir. Salah satu pedagang bumbu dapur di Pasar Baru Tuban, Rusmiatun, mengatakan, kenaikan harga ini terjadi lantaran stok dari petani menipis. Tak hanya bawang, harga bumbu dapur lain seperti tomat juga turut mengalami kenaikan. 55 nak. Niku naik berarti Bu? Iya. Sebelumnya pilih? Sebelumnya 35. 35. Kalau yang bawang putih? Bawang putih 45. Kalau sebelumnya berapa? Sebelumnya 40. 40. Kalau untuk selain bawang putih sama bawang merah yang naik apa? Tomat nak. Tomat ya. Naik berapa dari berapa sampai? Tomat sampai 35. Kalau biasanya? Sebelumnya 25. 25 ya. Kalau untuk cabai sendiri naik apa malah turun? Agak turun nak. Agak turun ya. Sekarang berapa? Sekarang 30, 35. Kalau biasanya kan? Biasanya 40 ya. Sampai 50. Meski demikian, omset penjualan para pedagang masih tetap stabil. Para pedagang berharap stok bumbu dapur dari para petani bisa kembali normal, agar harga jual kembali seperti sebelumnya. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, kantor bersama Samsat di Kabupaten Ngawi diserbu ratusan pemohon pajak kendaraan usai libur panjang Lebaran tahun ini. Mereka harus antri sejak pagi untuk membayar pajak tahunan atau 5 tahunan hingga mutasi kendaraan. Ini juga menunjukkan tingginya kesadaran warga terhadap pembayaran pajak kendaraan. Seperti inilah kondisi kantor bersama Samsat Kabupaten Ngawi pasca libur Lebaran. Ratusan pemohon pajak membludak di kantor bersama Samsat Ngawi yang berada di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Margomulyo, Kota Ngawi. Mereka harus antri sejak pagi hingga siang hari untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan, baik pajak yang tahunan, 5 tahunan, dan mutasi kendaraan. Kanit Regiden Satlantas Polres Ngawi, Ibda Muhammad Fuad Samsul Hidayat menyatakan, usai libur panjang Lebaran, pemohon pajak kendaraan di Samsat Ngawi meningkat hingga 200%. Hari-hari biasanya hanya 200 pemohon pajak, kini menjadi 500 hingga 600 pemohon pajak setiap harinya. Banyaknya warga yang melakukan kepengurusan pajak ini menunjukkan tingginya kesadaran warga dalam membayar pajak kendaraan. Setelah selesai libur Lebaran ini, banyak pemohon peningkatan sekitar 200 sampai 300%, karena kebanyakan pemohon maupun wajib pajak itu yang masa berlaku pajaknya habis saat hari libur, hari ini membludak baru bisa membayar pajak. Untuk itu kami berikan dispensasi dari yang harusnya kemarin mati saat hari libur, hari ini sampai besok masih bisa diperpanjang. Diperkirakan antrean pemohon pajak masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Pihak Samsat juga membuka layanan pembayaran pajak saat malam hari. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, selama momentum libur Lebaran tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Ngawi meningkat signifikan. Pemkab Ngawi mencatat jumlah wisatawan mencapai lebih dari 71.000. Selama libur Lebaran tahun 2024 berdampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan di sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Ngawi. Terdapat 3 lokasi wisata andalan yang menjadi magnet pengunjung selama liburan, yakni Taman Wisata Alam Serambang Park, Kebun Teh Jamus, serta Taman Wisata Tawun. Berdasar catatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Ngawi, kunjungan tertinggi pada hari ketiga dan keempat Lebaran dengan rata-rata pengunjung mencapai 10.000 hingga 15.000 pengunjung dalam sehari. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih menjelaskan,
Dari data 29 Maret sampai 17 April, secara keseluruhan tingkat kunjungan mencapai 71.043 wisatawan yang berkunjung ke 18 destinasi wisata. Jumlah itu meningkat signifikan dibanding periode yang sama pada tahun 2023 yang hanya sekitar 30.000 pengunjung. Terlebih hasil pemantauan langsung terhadap lokasi wisata, didapati kebanyakan pengunjung berasal dari luar daerah yang tengah menjalankan aktivitas mudik lebaran. Diakuinya untuk wisata Serambang Park mencatatkan tingkat kunjungan tertinggi pada hari ketiga lebaran atau tanggal 13 April, yakni mencapai 15.000 wisatawan dalam sehari. Tingginya kunjungan wisata pada momentum lebaran ini juga karena pengelola wisata menghadirkan ekstra hiburan sehingga menambah daya tarik wisatawan. 2.000 orang. Jadi selama libur lebaran mulai tanggal 29 Maret sampai 17 April kami mencatat ada 71.043 wisatawan yang berkunjung ke Ngawi ke sejumlah yang melaporkan kami datanya sejumlah 18 destinasi wisata, yang lainnya belum terekap. Tadi 71.043 wisatawan dan tertinggi di tanggal 13 April jumlah 15.000 pengunjung itu di Serambang, tertinggi di Serambang, kemudian Jamus, datanya sementara itu yang masuk. Benteng juga tinggi tapi datanya belum secara keseluruhan masuk ke kami. Jadi memang ada peningkatan yang cukup signifikan untuk libur lebaran tahun ini. Bu, kalau untuk lokasi wisata yang dikelola pemerintah daerah sendiri seperti apa, Bu? Tahun kami mengelola tahun. Kemarin ada event pasar jadul bekerja sama dengan Karang Taruna setempat. Kita mengadakan hiburan, kunjungannya ada sekitar hari pertama 1.300-an orang, hari kedua sekitar 3.500-an orang yang berkunjung ke tahun. Wiwin menambahkan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan strategi terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisata, termasuk pembinaan terhadap lokasi wisata yang dikelola pihak swasta dan pemerintah desa agar mampu menyajikan yang terbaik bagi para pengunjung. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Informasi mengenai Pangdam 5 Brawijaya, gerakan anggota untuk kawal ketahanan pangan, akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Kami segera kembali. Mari kita mensyukuri atas nikmat air yang suci yang mengalir melalui PDAM, memberikan kualitas dan kehidupan bagi kita semua. Air merupakan sumber keberkahan bagi kita semua yang tak ternilai harganya. Dan pada momen Idul Fitri ini, mari kita menyadari setiap tetes air yang mengalir sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirnya air ini menjadi bukti kehidupan yang saling mengingatkan kita akan pentingnya menjaga sumber daya ini. Kami keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Buana Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sebuah perjalanan pasti akan berakhir, tahun pun pasti akan berganti. Tiada sesuatu yang tak terganti buat harapan baru untuk hari berikutnya yang lebih baik dan lebih bermakna.
Indahnya sesuatu dibangun dengan amalan dan perbuatan. Tahun baru menjadi momen terindah, saling mengikat ukhuwah kemenangan bagi kita yang telah menjalankan dan berbagi di bulan yang baik ini. Jutaan jiwa mengejar bulan mengais sisa, lantunan suara adzan dan takbir berkumandang di hari yang mulia ini. Semoga kita dipenuhi dengan keberkahan di setiap jalan yang kita lalui. Hari yang indah dipandang sebagai momen penting bagi seluruh umat Islam. Hari di mana kita melupakan masa lalu dan menuai kebaikan di bulan suci Ramadan. Kami segenap keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbalallah ya karim. Saudara-saudaraku semua, masyarakat Bojonegoro. Mungkin tidak ada kata seindah kata maaf dan tidak ada perbuatan seindah memaafkan. Satukan tangan, teguhkan hati, dan rangkul segala hal yang mulia untuk sesama. Di hari yang suci ini, mari kita saling memaafkan dan melupakan setiap kesalahan. Saya, penjabat Bupati Bojonegoro, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sketsa Bengawan. Pemirsa, Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Rafael Granada Baai menghadiri panen raya padi di wilayah Kabupaten Ngawi. Jenderal Bintang 2 ini berjanji mengerahkan anggota TNI mulai Korem, Kodim, Koramil untuk mengawal ketahanan pangan terutama produksi padi. Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Rafael Granada Baai mengikuti panen raya padi di Desa Sekar Putih, Kecamatan Widodaren, Ngawi pada hari Jumat. Dalam kesempatan ini, Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan jika TNI telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk menjaga ketahanan pangan, termasuk diantaranya peningkatan produktivitas padi. Sehingga TNI akan melakukan backup penuh terhadap setiap kegiatan pertanian, mulai dari distribusi pupuk, bibit hingga nanti pasca panen. Sehingga sangat diperlukan koordinasi dengan jajaran sekitar, baik di tingkat provinsi maupun pemerintah daerah, termasuk bekerja sama dengan pihak kepolisian. Menurutnya, hal ini juga tindak lanjut perintah dari Kasat TNI AD dalam optimalisasi produktivitas hasil pertanian. Terlebih di wilayah Jawa Timur terdapat 498.088 hektar lahan persawahan dan baru sekitar 36.000 hektar yang mampu panen 3 kali setahun. Ini karena banyaknya lahan persawahan tak ada hujan sehingga baru bisa melakukan tanam dan panen 1 kali dalam setahun saat musim penghujan. Maka diperlukan terobosan untuk persediaan irigasi persawahan agar mampu mencapai target luas lahan tersebut bisa 3 kali tanam atau panen setiap tahun. Jenderal Bintang 2 ini juga mengingatkan pada bulan Mei mendatang akan ada ancaman atau fenomena El Nino Gorilla, yakni musim kemarau yang cukup panjang sehingga kebutuhan air untuk lahan pertanian menjadi prioritas. Beberapa waktu yang lalu sudah rapatkan dengan Mentan untuk di wilayah Kodam 5 Brawijaya atau di wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki sawah yang cukup luas, cukup besar, dan terutama sawah-sawah tak ada hujan. Kita memiliki sawah tak ada hujan yang cukup luas, namun belum kita optimalkan. Nah, sawah tak ada hujan ini kita punya baru 1 kali panen atau 1 kali tanam.
Nah, saat ini kita akan optimalisasikan menjadi 2-3 kali tanam. Karena kita mengantisipasi kemungkinan akan kita hadapi El Nino Gorilla ke depan. Yang dimana kemarau lebih terik daripada kemarau sebelumnya. Sehingga harapan kita kalau sawah-sawah tak ada hujan bisa kita optimalkan menjadi 2-3 kali tanam. Kemudian sawah-sawah yang sudah teririgasi bisa sampai mencapai 4 kali tanam. Maka Jawa Timur dapat menyuplai atau menutupi kekurangan beras untuk seluruh rakyat Indonesia di seluruh provinsi. Jadi harapan kita memang Jawa Timur sudah surplus, tetapi kita baru surplus untuk wilayah Jawa Timur dan sekitar. Nah, bangsa kita berharap Jawa Timur bisa menyandang dan menutupi, membackup seluruh kebutuhan beras di seluruh wilayah Indonesia. Karena memang kita cukup besar. Kita punya 498.088 hektar. Pangdam menegaskan jika ketahanan pangan harus menjadi prioritas dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Maka tidak boleh ada yang main-main sehingga diperlukan pengawalan atau backup penuh baik dari TNI maupun Polri. Pihaknya secara tegas akan memberikan sanksi, yakni sesuai hukum yang berlaku jika ada yang main-main dalam distribusi pupuk atau bibit bagi petani. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, usai cuti lebaran, pegawai dan ASN di lingkup Pemkab Bojonegoro sudah kembali dalam aktivitas bekerja di instansi masing-masing. PJ Bupati Bojonegoro Adrianto berharap pegawai maupun ASN dapat meningkatkan kinerja dan kedisiplinan dalam bekerja. Melalui momentum halal bihalal usai cuti lebaran, diharapkan dapat merekatkan kebersamaan serta upaya memperkuat tali silaturahmi antara pegawai dan ASN di lingkup Pemkab Bojonegoro. Pada kesempatan apel Rabu pagi, di Pendopo Malwapati Pemkab Bojonegoro, PJ Bupati Bojonegoro memberikan sejumlah arahan kepada para pegawai dan ASN. PJ Bupati Bojonegoro mengatakan, pada momentum kali ini bisa memperkuat tali silaturahmi antara pejabat dan semua pegawai di lingkup Pemkab Bojonegoro. Selain itu, dirinya mengajak para pegawai menjaga penggunaan anggaran secara baik. Salah satunya dengan rutin melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan, apakah sudah tercapai sesuai target ataupun masih dalam tahap penyelesaian. Hal tersebut sebagai upaya menjaga amanah dari masyarakat untuk menjadikan Bojonegoro lebih baik lagi. Tak hanya itu, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto berharap seluruh pegawai maupun ASN bisa memberikan ide semangat positif, meningkatkan kinerja dan kedisiplinan dalam bekerja. Alhamdulillah tadi hampir seluruh pegawai hadir dan saya juga sudah ingatkan bahwa dengan selesainya kita melaksanakan ibadah puasa kemarin, tentunya kita harus menjadi insan yang lebih baik, termasuk disiplin kita juga akan menjauh menjadi lebih baik. Tadi alhamdulillah dengan arahan saya untuk semua pegawai menjaga disiplin, meningkatkan disiplinnya juga, mudah-mudahan ini menjadi suatu catatan yang penting dan terus menjadi perhatian untuk seluruh pegawai Pemkab Bojonegoro yang ada di sini. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.